3:30, 7 menit lewat. Uninya kemana nih uninya nih? Oke, siap. Di kelas ini ada yang belum dimasukkan ke PJJ saya atau belum ya? Atau sudah lengkap semua? Itu Siti Sapura udah belum, Pak? Siti Sapura udah masuk. Komputer anak usia dini udah masuk. Itu siapa tuh yang bilang tuh? Ayah. Ini udah belum, Ay? Iya. Di siasat soalnya masih ada kelas A1 yang belum masuk, Pak. Siapa itu? Ini udah masuk belum, Ay? Mana orangnya? Apa fans? Kamu udah masuk siasat belum? Nanti pas di TS-nya kan takut susah lagi penilaian sama absen. Yang di PJJ, kalau siasat kan saya nggak tahu itu. Ya sekalian, Pak. Ntar Bapak nyariin lagi. Ya, di siasat mah saya nggak peduli lah. Yang penting di PJJ-nya aja. Bukan urusan saya. Di luar kendali saya itu, mah. Ayo, kita mulai belajar. Baik, Pak. Coba kita lihat. Kelihatan nggak nih PowerPoint-nya? Lihat? Lihat, Pak. Oke, siap. Didengarkan baik-baik. Baik. Jadi ini teman-teman nanti kan membuat media pembelajaran untuk anak usia dini. Nanti teman-teman kan sudah ada tugas yang mau dikerjakan, tapi nanti saya ulang lagi itu. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah media merupakan alat untuk menyampaikan informasi atau pesan dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain, atau dari satu media ke orang lain. Media digunakan dalam proses komunikasi termasuk kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran mengandung 5 komponen, yaitu komunikasi. Ada komunikator, siapa gurunya, pendidiknya, dosennya. Ada bahan pelajaran, apa yang mau dibahas, itu dari bahan pelajaran. Ada medianya, apakah media berupa buku, berupa LKS, berupa audio video, berupa presentasi, itu kan medianya. Dulu sebelum ada kertas ya orang belajar secara ceramah umum gitu ya, atau para kiai, ustadz memberikan tausiah, itu kan medianya gitu ya. Nah hari ini dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, semakin luas, hampir di semua lini kehidupan kita menggunakan teknologi. Walaupun memang ada beberapa yang tidak, tapi secara garis besar ditambah dengan adanya pandemi yang masih berlangsung, mau nggak mau kita harus berubah dari belajar, dari melakukan sesuatu, melakukan aktivitas atau kegiatan lain. Lalu ada yang menerima si media tadi siapa? Siswa, mahasiswa, ya peserta didik, dan ada tujuan pembelajaran. Ini menjadi introduction buat teman-teman mengapa kita mempelajari tentang komputer audit. Orang ternyata lebih mudah untuk melihat sebuah visualisasi. Dikasih gambar orang ngerti, dibanding orang suruh baca buku yang tulisan semua gitu ya. Udah males lah, udah selembar aja ngantuk bawaannya pasti. Tapi kalau dikasih gambar orang mau. Apalagi gambarnya bergerak gitu ya, visualisasinya. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Lalu juga ada gambar 2 dimensi atau model 3 dimensi, adalah visualisasi yang sering dilakukan di dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada pembelajar dalam belajar. Artinya apa? Makanya saya dari dulu tuh nggak pernah ngajar ngasih tahu teman-teman saja yang belajar. Saya cuma mengarahkan. Teman-teman ada yang belok, saya luruskan. Ada yang kurang-kurang tepat, ya dibetulkan. Kenapa? Karena sumber pengetahuan sekarang lebih banyak. Anda mau cari tahu
Di Google itu search aja komputer AUD, banyak. Mau bikin pakai apa boleh. Di YouTube banyak yang bahasa Indonesia atau yang mungkin ngerti sedikit bahasa Inggris bisa baca atau bisa nonton YouTube yang dari bahasa Inggris. Bahkan sampai hari ini ada beberapa pembelajaran yang menggunakan TikTok. Walaupun saya kurang setuju ketika di sana. Kenapa? Karena terlalu singkat waktunya. Sehingga saya tidak mau pakai itu ketika nanti misalnya ada media yang bisa kita gunakan, pembelajaran itu menggunakan media sosial. Saya kebetulan nggak mau pakai dulu media sosial, biar sajalah medianya komputer saja sama handphone. Tujuannya apa? Tadi, memberikan kemudahan. Hari ini orang bisa belajar kapan saja, tidak harus seperti sekarang yang kita lakukan, atau seperti yang semester-semester lalu sebelum pandemi, bahwa belajar itu harus sesuai waktunya. Gitu. Sekarang kan bebas. Mau jam 3 boleh, selama kosong, selama sepakat. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi. Tapi di luar jam ini, teman-teman bisa mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkan selama fokus dan benar mencarinya, tidak terganggu oleh hal-hal lain yang, ada baju bagus nih, ada gamis cakep nih dari si artis ini. Nah, itu terganggu pasti. Jadi sebaiknya memang harus fokus. Lalu media pembelajaran. Jadi istilah media mula-mula dikenal sebagai alat peraga awalnya. Saya pernah lihat tuh di lantai 4 atau lantai 3 ya, ada satu ruangan khusus buat anak PAUD, itu banyak sekali model peraga di sana, tulisan, huruf gitu ya. Model-model dari kayu. Saya nggak tahu itu mungkin hasil karya teman-teman juga tuh di sana. Nah, kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids atau alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut dengan instructional material, yaitu materi pembelajaran, dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan adalah instructional media, yaitu media pendidikan atau media pembelajaran. Berikutnya, seiring perkembangan waktu dan juga masifnya penggunaan teknologi informasi, muncul apa yang disebut dengan e-learning. Kita mau nggak mau menggunakan juga e-learning. Yang teman-teman kemarin-kemarin pusing bagaimana upload sebuah file ke dalam PJJ, yaitu adalah e-learningnya. Gitu ya. Walaupun mungkin belum semua dosen menggunakannya, karena ternyata dosen sama mahasiswa sama gagapnya ternyata. Gitu. Jadi walaupun sudah ada pelatihan di saat beberapa hari sebelum pelaksanaan perkuliahan di awal-awal perkuliahan kemarin, ternyata memang yang gaptek itu nggak cuman ke handphone sama komputer, tapi ternyata ke dalam PJJ pun sama, gitu ya. Saya juga banyak menerima, ada yang diskusi, termasuk keluhan, Pak ini bagaimana caranya, Pak ini bagaimana ya, kok nama saya nggak masuk, saya lupa passwordnya Pak, oh iya, ya saya bantu sebisa saya, gitu ya. Jadi e-learning ini pembelajaran berbasis elektronik. Pokoknya kalau ada yang namanya yaitu pokoknya biar keren lah, jadi elektronik kayak IKTP. Saya nggak ngerti nyebutnya tuh, harusnya IKTP mungkin ya. Karena KTP gimana bahasanya tuh nggak jelas, Indonesia enggak, Inggris enggak gitu. Terus ternyata tidak berbasis elektronik juga sih IKTP-nya. Tapi ya sudahlah, itu yang sudah terjadi biarkan saja. Nah, nanti si e-learning ini atau media pembelajaran ini yang berupa elektronik artinya apa? Dulu berupa alat peraga, sekarang di dalam Anda menggunakan handphone, menggunakan tab, komputer, laptop, desktop, dan sebagainya untuk bisa mengaksesnya. Bisa saja dulu mungkin zaman pakai CD gitu ya, Anda bisa pakai. Dan tidak harus selalu online ternyata, karena ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan secara offline. Tidak selalu yang namanya e-learning itu harus online, tidak. Itu tidak disebut. Jadi apakah yang disebut dengan e-learning itu harus online? Tidak. Kurang tepat dan kurang bijak jika menyebut semua e-learning harus online. Tidak. Gitu ya. Dan web sebagai bahan belajar online. Berikutnya jenis media pembelajaran. Jadi ada beberapa media pembelajaran, ada berbagai jenis. Satu jenis yang pertama adalah jenis visual, yaitu media yang digunakan dengan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata. Seperti apa? Alat peraga gitu ya. Bentuk kubus yang dibuat dari kardus itu visual. Berupa media cetak, model, prototipe, media realitas alam sekitar,
Seperti apa? Buku, modul, jurnal, gambar, peta, poster, gitu ya. Lalu juga ada jenis media yang lain disebut dengan audio. Di mana apa? Podcast itu audio. Oke. Atau dulu sebelum podcast terkenal ada yang namanya audiobook. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu. Atau mungkin baru tahu juga sekarang ada audiobook. Dia sama. Jadi kita ngedengerin orang ngomong tapi pakai suara. Entah itu kita download dari internet, seperti misalnya BBC English Learning, itu mereka membuat podcast atau mereka membuat sebuah audiobook. Anda teman-teman bisa belajar bahasa Inggris di sana. Nah, jadi hari ini yang kita lihat beberapa artis, bahkan beberapa pesohor di negeri ini membuat podcast, entah itu pengalaman mereka, entah itu guru-guru yang membuat podcast di sana. Nanti teman-teman juga silakan bisa membuat podcast dan tidak harus selalu dimunculkan di YouTube. Saya masih agak bingung kadang-kadang. Saya kebetulan nggak pernah mau Anda bikin tugas lalu Anda upload ke YouTube. Ini ngobrol ya. Ini pengalaman saja karena agak unik kalau misalnya sebuah media yang teman-teman upload lalu Anda meminta kepada orang lain untuk like itu. Lalu nilai yang dihasilkan adalah seberapa banyak yang like, maka nilainya jadi semakin bagus padahal tidak seperti itu. Dan bagi saya itu kurang tepat penggunaannya. Bahwa ketika sebuah media pembelajaran, entah itu wawancara yang teman-teman lakukan, karena termasuk teman-teman juga ada yang meminta saya, Pak Bara tolong di like ya. Oke, ya sudah, saya mengikuti saja. Saya lihat, saya like. Saya tidak mau komentar tentang hal itu. Tapi kalau penilaian sebuah media dilihat dari jumlah like-nya, itu kurang tepat. Karena media ada faktor-faktor atau ada variabel-variabel bahwa media ini lebih baik dari media itu. Bahwa si A membuat media ini lebih baik dari si B, itu variabelnya ada, gitu ya. Nggak bisa hanya gara-gara like-nya banyak, lalu komentarnya banyak, itu dianggap yang paling baik. Tidak. Makanya saya nggak mau teman-teman bikin, mungkin teman-teman mikir, Pak Bara kan dosen IT, kenapa nggak minta juga ke YouTube, di-upload tugasnya apa sebagainya, karena saya nggak perlu itu, gitu loh. Biar sajalah teman-teman. Gitu ya, dengan dosen yang lain, mangga. Jika ada teman-teman dosen lain yang meminta, ya silahkan, karena memang menurut dia seperti itu. Oke, nah jadi tadi balik ke dalam media audio itu, bahwa podcast, audiobook itu bisa kita gunakan. Bahwa dalam menggunakan audio, kita bisa merekam bunyi-bunyian, membuat musik, bunyi tiruan, dan sebagainya. Contoh media audio yang digunakan, radio, tape recorder, CD player, ini model-model yang lama. Jadi itu tadi jenis media pembelajaran. Nah, selain audio dan video, ada juga penggabungan, yaitu audio dan visual. TV, video, film, Anda membuat short movie atau film pendek 5 menit, itu kan menarik. Anda membuat, saya nggak tahu dulu teman-teman yang sudah pernah ikutan teater bagaimana tuh, apakah Anda punya videonya tentang hal itu atau tidak. Padahal kalau ada itu tentu lebih baik ya, bahwa Anda punya warisan, punya legacy bahwa Anda dulu pernah ikutan teater, Anda punya gitu ya, videonya, di dalamnya ada audio dan video. Itu Anda bisa share kepada orang lain. Nah, yang paling terakhir adalah jenis multimedia. Nah, jenis multimedia ini tentu penggabungan dari semua audio, video, dan juga berbasis IT. Apa dimaksud berbasis IT? Bahwa Anda bisa bagikan itu kepada orang lain, kepada siapapun. Contoh sederhana, saya kemarin buat video sederhana cara mengupload file. Ya sudah, itu termasuk media multimedia. Yang walaupun saya tidak melakukan perekaman suara ya, tidak ada sound di sana. Tapi hanya pergerakan mouse saja yang saya merecord desktop saya, lalu saya kirim ke teman-teman. Itu kan di-share kepada siapapun. Bahwa hari ini ketika Anda membuat sebuah media pembelajaran, baik itu Anda tutorial, how to, dan sebagainya, Anda bisa memberikannya kepada orang lain. Bisa berupa audio, bisa berupa video, dan juga bisa berupa multimedia, yaitu apa? Yang melibatkan berbagai jenis media dan peralatan. Bisa di-install di handphone, bisa di laptop, bisa di komputer, dan sebagainya. Dan berbasis ICT. Baik. Berikutnya tentang klasifikasi. Ini ada sekitar 6 klasifikasi media pembelajaran, yaitu berdasarkan ciri dan bentuk fisik, berdasarkan unsur pokok, pengalaman belajar, penggunaan dan cara penggunaan, dan yang terakhir hierarki manfaat media. Mudah-mudahan
teman-teman nanti memahami ketika membuat sebuah media pembelajaran minimal memenuhi beberapa dari klasifikasi ini. Yang pertama, ciri dan bentuk fisik. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, ada yang still picture, dan ada motion picture. 2 dimensi apa? Gambar, peta, foto, bagan, papan tulis. Saya dulu waktu zaman SD SMP itu masih suka melihat di sekolah saya, dan saya masih ingat hari ini. Saya nggak tahu, teman-teman mungkin waktu zaman SD-nya sudah ada belum gambar. Jadi kalau dulu tuh zaman saya kecil masih ada tuh gambar Pattimura, Diponegoro, Kartini, Imam Bonjol gitu ya. Selain memang di kelas itu ada gambar presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar 2 dimensi. Berikutnya ada 3 dimensi, di mana 3D ini gitu ya, ada dimensi panjang, lebar, tinggi, tebal. Contohnya apa? Bola, kotak, meja, kursi, mobil, bola dunia, globe, itu ya 3 dimensi. Media pandang, still picture, tadi foto, lukisan juga, gambar binatang, gambar alam semesta. Dan yang terakhir adalah motion picture. Ini apa? Ya tadi video, ya media televisi, ada film, video recorder termasuk di dalamnya. Bahkan sampai Anda membuat media pembelajaran berupa video, lalu Anda share di siswa di kelas, atau Anda tampilkan dalam Infocus, itu termasuk ke dalam sebuah motion picture. Nah, ini klasifikasi media berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya. Yang kedua, waktu kita 10 menit, saya lanjut dulu, nanti saya beritahu. Yang kedua, berdasarkan unsur pokok. Media audio yaitu media yang menghasilkan bunyi seperti tape recorder, tape ya, bukan tape recorder, dan radio. Media visual 2 atau 3 dimensi. Audio visual media menghasilkan rupa, bentuk ya, suara dalam satu unit media. Media audio motion visual yaitu penggunaan segala kemampuan audio visual ke dalam kelas seperti TV. Nah, ini masuk dalam multimedia. Nah, jadi media-media tadi berdasarkan klasifikasinya dilihat juga disambungkan dengan unsur pokoknya. Jadi, oh ya Pak, saya mau ada print out nih sebuah pemandangan gitu ya. Nah, itu masuk klasifikasi jenis sifatnya apa, lalu ke dalam unsur pokoknya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa berbagai macam model media tadi itu unsur pokoknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman. Apakah pengalaman langsung, apakah meniru, atau berdasarkan verbal kata-kata. Pengalaman langsung apa? Mereka merasakan, melihat, gitu ya, mencoba. Karena ada ilmu pengetahuan yang Anda cukup diketahui saja, atau ada juga pengetahuan yang harus Anda alami. Contoh, saya yakin Anda tahu api itu panas. Cukup tahu saja, Anda nggak perlu ngalamin kebakar, Anda nggak perlu ngalamin ngetes di lilin gitu ya, apinya nggak perlu. Belajar berenang, Anda bisa lulus berenang 2 pilihan, teori atau praktek. Kalau teori, tahu gaya belajar bebas? Tahu. Belajar berenang gaya bebas adalah tangannya diayunkan ke depan, kiri kanan, kakinya digoyang-goyang, dan sebagainya. Itu teorinya. Pengalamannya atau prakteknya belum tentu Anda bisa. Oke? Jadi ada yang namanya pengalaman langsung, dan juga ada pengetahuan yang hanya cukup diketahui saja. Balik lagi ke materi perkuliahan kita, Anda harus tidak cukup hanya tahu saja, harus mencoba, harus mengalami. Itu yang disebut dengan pengalaman langsung. Jadi teori tahu, pengalaman juga tahu. Karena IT itu harus ngalamin. Kalau Anda nggak ngalamin, nggak bisa. Sama kayak teman-teman perempuan tuh, kalau dulu nggak tahu, sekarang udah nggak pada main congklak kali ya. Kalau zaman saya tuh masih dulu zaman main congklak itu, semakin Anda main, semakin jago pasti. Itu kan harus langsung, itu nggak bisa tuh kalau Anda nggak main itu. Gitu. Nah, itu pun sama. Anda coba membuat sesuatu, membuat media pembelajaran, silahkan. Gitu ya. Jadi, tadi berdasarkan pengalaman belajar, ada ilmu pengetahuan yang Anda bisa ketahui, cukup tahu saja, tapi ada juga ilmu pengetahuan yang Anda alami. Tinggal nanti Anda lihat konteksnya yang mana yang perlu saya cukup ketahui saja, dan mana yang saya harus alami juga.
Karena rasa pedas yang dirasakan seseorang itu berbeda-beda ternyata. Makanya siapa pembuat level keripik pedas itu namanya? Ada yang tahu? Ici, Yang makanan oleh-oleh dari Bandung itu? Maici. Nah, Maici gitu. Maici itu hebat, dia bisa membuat leveling dari pedas. Ada level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Walaupun itu tidak menjadi sebuah standar. Sebetulnya negara-negara sudah punya standar tingkat kepedasan. Jadi ada level mana cabai Indonesia itu termasuk level yang mana gitu ya. Kalau level paling pedas itu ternyata cabai dari Meksiko, itu nomor 1 pedasnya seluruh dunia gitu ya. Tapi Maici hari ini sudah bisa membuat leveling dari sisi apa? Dari sisi kepedasan. Dan ternyata kepedasan itu untuk satu orang berbeda dengan kepedasan orang lain. Ada yang makan bakso 2 sendok cabainya, nggak pedas malah. Tapi yang cukup sedikit saja seujung sendok aja sudah merasa pedas. Gitu. Nah, itu kan berbeda, itu pengalaman yang langsung. Ada juga Anda tadi bisa juga Anda misalnya apa mendapatkan pengalaman belajar itu berdasarkan tiru. Kita kan seorang peniru yang baik. Hari ini teman-teman sudah berkeluarga pun tetap jadi anak-anak. Kenapa? Karena kita menjadi seorang peniru yang baik. Melihat orang pakai bajunya bagus, besok gue pakai baju itu. Ada orang pakai sepatunya bagus, saya juga mau sepatunya begitu. Besok tasnya begitu atau jilbabnya model yang melingkar-melingkar susah masang itu bisa juga tuh langsung diikutin kan. Kenapa? Karena mengikuti. Dan kita adalah seorang peniru yang baik. Pengalaman verbal, ya ini mungkin komunikasi Anda dengan orang lain, dengan komunitas, dengan orang tua, guru, dan sebagainya. Anda di situ akan mendapatkan pengalaman belajar. Oh, kalau ngobrol dengan si A itu, dia sukanya gini, cara bersikapnya bagaimana, kata-katanya bagaimana, dia bisa menata kata dengan lebih baik, dan sebagainya. Berdasarkan penggunaan, media pembelajaran, penggunaannya secara individu oleh peserta didik. Misalnya kelas atau laboratorium elektronik, media auto-instruktif, kotak ilmu pelajaran. Dan juga media pembelajaran itu bisa juga by individu, tapi juga bisa berkelompok. Bisa juga secara massal. Kalau yang individu kan apa? Handphone, komputer, itu individu misalnya. Tapi kalau Anda mau secara massal, Anda bisa pakai televisi, bisa pakai radio, bisa pakai slide, bisa pakai infocus, nyetel film rame-rame, nah itu secara massal. Itu berdasarkan penggunaan. Lalu media berdasarkan cara penggunaannya. Misalnya apa? Media tradisional atau konvensional tadi ya, peta, simbol-simbol, gambar berseri, itu cara penggunaan. Anda bikin kotak dari kardus, kubus dari kardus, itu media tradisional atau konvensional. Tapi ketika sudah dimodernisasi, Anda bisa juga membuat di dalam ruang kelas otomatis, membuat proyeksi berganda, yang dulu tidak mungkin dilakukan ketika menggunakan dengan cara konvensional, maka di dalam media yang modern atau kompleks, maka Anda bisa melakukannya. Nah, ini berdasarkan cara penggunaan. Berikutnya berdasarkan hierarki manfaat media. Jadi selain jumlah dan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan hierarki pemanfaatan. Dengan kata lain, semakin rumit jenis media yang dipakai, maka semakin mahal biaya investasi atau sebaliknya. Kalau bikin kardus doang, cari kardus besar, Anda pakai lem, selesai. Tapi ketika Anda mau membuat sebuah 3 dimensi visualisasi dari sebuah kubus, Anda mungkin memerlukan komputer, memerlukan listrik, memerlukan pengetahuan untuk membuatnya, itu kan tentu akan semakin rumit. Nah, itu saja dulu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi bagaimana media pembelajaran ini nanti ketika teman-teman akan mengerjakan tugas yang saya berikan, diharapkan mengikuti standar berdasarkan klasifikasi tadi. Sebelum saya lanjutkan, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, saya meminta kepada teman-teman untuk apa? Kita lift dulu, balik lagi. Kita lanjut lagi satu sesi 40 menit. Gitu ya. Yuk, pada keluar dulu aja sekarang, biar langsung pada join lagi. Yuni, tolong di-accept teman-temannya. Baik, Pak.